kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan dari video kali ini, yaitu tentang berjudulkan konservasi tanah dan air di lahan rawa lebak. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu, yaitu saya Joni Setiawan dan ada saudara saya Prianto, saya Suci Andari, saya Desi Anjuri Hadi, saya Intan Septina, saya Emrayul Bukhari. Selamat menyaksikan video kami tentang konservasi tanah dan air di lahan rawa lebak. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dadah. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas soal konservasi tanah dan air di lahan rawa lebak. Walaupun lokasi sekarang itu nggak rawa asli, bisa dibayangin kalau di musim hujan lahan di sini bisa tergenang air cukup lama, dan kalau di musim kemarau airnya bisa surut sampai kering. Rawa lebak ini punya dua sisi. Yang pertama ada sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positifnya, lahan bisa subur banget buat pertanian kalau dikelola dengan baik. Misalnya buat padi atau sayuran. Nah, sedangkan sisi negatifnya, airnya nggak stabil. Kadang kebanyakan sampai banjir dan juga kadang kekurangan pas kemarau dan tanahnya cenderung asam. Makanya konservasi tanah dan air di rawa lebak itu sangat penting. Tujuannya supaya tanah tetap subur, air bisa diatur dan lahan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merugikan petani. Jadi bukan soal cocok tanam, tapi juga soal menjaga alamnya yang ada di rawa lebak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya menjaga dan mengelola tanah supaya tetap produktif, subur, serta tidak mengalami kerusakan akibat erosi, degradasi, atau pemanfaatan yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kualitas dan fungsi tanah sebagai media tumbuh tanaman, penjaga ekosistem, serta penyimpan air dan unsur hara. Langkah-langkah konservasi tanah: yang pertama, pengolahan tanah yang tepat, misalnya olah tanah minimum atau tanpa olah tanah. Kedua, penggunaan tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi. Ketiga, pembuatan terasering di lahan miring. Keempat, rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Kelima, reboisasi dan penghijauan pada lahan kritis. Oke, saya akan menjelaskan metode dan manfaat konservasi tanah. Untuk metode, ada 3 metode konservasi tanah. Yang pertama yaitu metode mekanik. Metode ini berfokus pada perlakuan fungsi terhadap tanah untuk memperlambat aliran air. Contohnya yaitu pembuatan terasering pada lereng bukit. Terasering ini seperti tangga raksasa yang berfungsi untuk supaya air tidak langsung terjun ke bawah. Untuk metode yang kedua yaitu metode vegetatif. Nah, metode ini adalah metode yang memanfaatkan tanaman untuk menjadi taman alami tanah. Seperti contohnya tanaman kacang-kacangan ini menutupi tanah supaya air tidak langsung jatuh ke tanah. Untuk metode yang ketiga yaitu metode kimia. Metode ini menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk organik atau bahan lain untuk memperbaiki struktur tanah. Untuk bahan ini biasanya sedikit lebih mahal. Nah, untuk manfaat konservasi tanah yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Dengan tanah yang subur, maka hasil panen akan menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, manfaat yang kedua yaitu mengendalikan banjir dan kekeringan. Tanah yang sehat bisa menyerap air dengan baik sehingga mengurangi risiko banjir. Untuk manfaat yang ketiga yaitu menjaga keanekaragaman hayati. Karena di dalam tanah terdapat jutaan makhluk hidup yang hidup di sana. Jadi, konservasi tanah bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi juga tugas kita semua. Mari kita jaga tanah kita, karena menjaga tanah berarti menjaga kehidupan di bumi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan masalah yang dihadapi para petani yang mengelola lahan rawa lebak. Untuk karakteristiknya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu genangan air. Genangan air dibedakan menjadi 3 tipe, yakni tipe dangkal, tipe tengahan, dan tipe dalam. Untuk tipe dangkal itu kedalaman air berkisar 50 cm, untuk tipe tengahan itu berkisar 50-100 cm, dan tipe dangkal itu berkisar di atas 100 cm. Untuk karakteristik yang kedua itu cekungan tanah datar akibat drainase yang buruk. Dan untuk karakteristik yang ketiga itu lahan rawa lebak memiliki tekstur tanah yang lempung, liat, berpasir. Dan untuk karakteristik yang terakhir itu untuk secara umum lahan rawa lebak memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Dan masalah yang dihadapi para petani jika mengelola lahan rawa lebak itu yang pertama, kondisi air yang tidak stabil, di mana jika
jika mengalami hujan, lahan rawa lebak akan mengalami kenaikan air, dan jika terjadi kemarau, lahan rawa lebak akan mengalami kekeringan. Untuk masalah yang kedua itu ada kemasaman tanah. Jadi lahan rawa lebak ini memiliki pirit. Nah, jika terjadi kekeringan di lahan rawa lebak, maka pirit tersebut akan terpapar udara dan akan mengalami oksidasi. Untuk masalah yang ketiga itu ada tanaman yang ditanam di lahan rawa lebak itu harus memiliki varietas khusus dan harus toleran terhadap genangan air dan kekeringan. Untuk masalah yang keempat itu ada kondisi yang lembab, itu bisa memicu serangan hama dan merusak hasil panen dari para petani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi air, yang dimana konservasi air itu adalah untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan air itu secara efisien agar ketersediaannya itu tetap terjaga untuk jangka panjang, apalagi terutama di musim kemarau. Dan juga tujuannya adalah untuk menjaga kekurangan air, kedua itu mengurangi yang namanya erosi, dan terakhir adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian langkah-langkah dalam kita itu konservasi air, langkah-langkahnya itu yang pertama kita melakukan perencanaannya, di mana menentukan kebutuhan air dan sumbernya. Kemudian ada lagi yang namanya itu mengumpulkan atau penyimpanan, di mana kita itu menangkap air hujan, kemudian buat kolam terlebih dahulu, baru menangkap air hujan, dan sumber resapannya itu kita halangi. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi pemakaian. Nah, di mana pemakaian itu bisa kita gunakan sebagai irigasi tetes, kemudian ada musa, dan pilihan tanaman hemat air sebagainya. Kemudian lagi yaitu pengendalian erosi runoff, di mana pengendalian ini adalah agar kita itu mencegah tanah cepat mencegah air yang kita simpan itu biar cepat tidak hilang. Nah, kemudian ada lagi yang kelima yaitu perlindungan sumber air. Nah, di mana kita itu menjaga sungai atau tanaman pohon, dan pokoknya kita itu menjaga air itu biar tetap bersih. Kemudian ada lagi nih yang namanya pemeliharaan, yaitu dengan cara kita mengecek konservasi air itu secara berulang agar kita ini bisa mengetahui apa saja kerusakan yang ada di sana. Baik, saya Emre Al-Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa dimanfaatkan dari lahan rawa lebak ini. Yang pertama, bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Rawa lebak dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi, terutama padi rawa, jagung, dan kedelai. Dengan pengelolaan tata air yang baik, lahan ini bisa menghasilkan pangan dalam jumlah besar untuk mendukung ketahanan pangan. Dan kedua, bisa dimanfaatkan sebagai budidaya hortikultura. Tanaman sayuran seperti kangkung, bayam rawa, cabai, dan tomat maupun buah-buahan tertentu dapat tumbuh di lahan lebak, terutama pada musim kemarau saat genangan air berkurang. Dan ketiga, dapat juga dimanfaatkan sebagai pengembangan perikanan. Lahan rawa lebak yang terkenang bisa dijadikan kolam ikan alami untuk budidaya ikan air lele, nila, patin, dan gambus. Hal ini meningkatkan diversifikasi usaha petani. Dan keempat, dapat juga dimanfaatkan pengembangan peternakan. Rawa lebak juga dapat digunakan untuk pengembalaan ternak seperti kerbau, sapi, dan kambing, karena ketersediaan hijauan pakan cukup melimpah dan sebagainya. Mungkin masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari lahan rawa lebak ini. Mungkin cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.